Halo teman-teman, kali ini ada rumah joglo kontemporer. Lokasinya ada di Harjo Binangun Pakem. Lingkungannya masih asri, dekat juga dengan sumber mata air, sehingga ketika teman-teman datang ke sini itu juga masih bisa menikmati gemericiknya aliran air yang berasal dari sumber mata air. Nah, untuk unitnya yang akan kita review, ini luas tanahnya di 1130, di mana ada bangunan joglo, rumah induk, dan juga halaman yang sangat luas. Dimana untuk fasilitas kamar tidurnya ada 5, kamar mandinya ada 6. Nah, untuk lingkungannya teman-teman bisa melihat ini masih nuansa asli persawahan. Dimana untuk akses jalannya juga lega, mobil di sini bisa papasan. Kemudian untuk arah kota Jogja tinggal ke sisi selatan saja, lurus sana, dan kita bisa langsung melihat ya untuk di nuansa depannya, dimana di sini di pagar keliling sudah menggunakan batu alam, dipadu padankan juga sama besi stainless, sehingga untuk joglo-joglonya dari luar ini juga bisa kelihatan. Nah, untuk gate-nya di sini dia dibikin biasa ya, menggunakan saka beton, kemudian atasnya dia menggunakan genteng tanah liat yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, untuk pintu gerbangnya sendiri dia dari besi hulu dicat warna putih, dan untuk saat ini kita ada di halaman depan dari joglonya ini. Kurang lebih ini di ukuran 11 x 9-an, dengan halaman ini mungkin bisa sampai 4 mobil parkir di sini. Dan ini untuk materialnya sendiri dia campuran ya, ada dari jati, kemudian juga ada dari kayu bengkirai. Nah, nanti teman-teman untuk lebih detailnya bisa melihat ke sini langsung. Nah, sekilas di bagian atap ya, ini dia menggunakan genteng tanah liat, dan juga termasuk untuk penutupnya di bagian ujung. Kemudian untuk di sisi sebelah kanan dan kiri ini dia sudah disambut sama area taman. Kedepannya mungkin nanti teman-teman ketika mau memfungsikan ini sebagai homestay villa, nah ini bisa menjadi area resepsionisnya ya. Kemudian untuk di sisinya di sini ada area musola teman-teman, sehingga memang ke depan ini sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai guest house, homestay ataupun villa, karena memang konsep dari awal owner membangun ini dijadikan sebagai tempat-tempat ngumpul. Nah, ini untuk akses menuju ke musolanya, dimana di sampingnya di sini ada kolam ikan. Nah, di samping musola di situ ada area kamar kecilnya. Oke, kita bisa sedikit explore ya, masuk ke dalam area joglonya, dimana di sini untuk list planknya juga dia menggunakan kayu ukiran ya. Nah, ini untuk area terasnya dia dibikin tinggi ya biar kelihatan gagah, semuanya sudah menggunakan keramik. Dan untuk di bagian dalam ini masih plong teman-teman. Yang menarik di sini karena semuanya di sini dia dibikin jendela dan juga bisa dibuka, sehingga misal nanti kedepannya ini mau dipasang AC sudah bisa. Nuansa siang hari tetap terang seperti ini, mau dijadikan sebagai cafe juga bisa, karena di sebelah sini itu disiapkan sama owner ada semacam minibar untuk peramuan dan sajian sebagainya. Dan untuk akses nyambung ke area musola di sebelah sana, dan di sebelah sana juga ada area toilet sama kolam, nanti kita akan lihatnya. Nah, di samping daripada joglonya ini ada satu teras, jadi misalkan untuk guest house ini enak teman ya, nongkrong santai di sebelah sini sambil melihat di area joglonya. Dan di sampingnya sini juga ada satu undak-undakan naik. Nah, ini adalah area untuk resepsionisnya. Di sini ada satu pagar pembatas antara bagian depan juga dengan bagian dalamnya. Nah, di sini dia materialnya menggunakan batu alam, sudah di coating, sehingga untuk maintenance ini sampai sekarang masih bagus. Nah, ini rumah
sebenarnya dibangun mulai dari 2015 ya, sampai sekarang ini masih dihuni, cuma tidak full. Kita masuk ke sebelah sini, ke area rumah utamanya ya, dimana di sini itu adalah penamaan parkirnya, dan di bagian depan ini ada satu teras yang sangat tinggi, hingga ketika pagi hari bangun tidur duduk santai di sini itu enak banget. Nah, untuk akses ini teman-teman bisa melalui tangga yang ada di sebelah sini, mobil pun bisa masuk ya sampai sini, tinggal dibuka saja gerbangnya atau melalui pintu yang sebelah samping. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam, fasadnya cukup menarik, dimana di sini dia menggunakan bata ekspos yang saat ini ya, meskipun dia dibangun dari 2015, ini masih kelihatan apik. Nah, untuk di sebelah sini ini masih ada satu halaman lagi yang sangat luas, termasuk di bagian belakang juga masih ada extend halaman, yang mana nanti ketika teman-teman mau menjadikan ini sebagai villa, bisa dijadikan sebagai kolam, karena di sampingnya itu view langsung ke area sungai. Jadi itu memberikan nilai plus ketika teman-teman menjadikan area sana kolam renang. Nah, kita masuk ya ke dalam rumahnya. Nah, ini ada satu teras, kita naik melalui sini saja, tidak apa-apa teman-teman. Nah, ini untuk terasnya. Di bagian atas kusen-kusen ceilingnya ini dia dibikin tinggi. Kalau untuk di rumah utama dia full semuanya menggunakan kayu jati, termasuk untuk kusennya ini. Dan untuk pintu, nah ini pintunya tebal teman-teman, kisaran 4 cm, dia juga full kayu jati. Dan yang spesial di sini ada satu meja kayu jati tebal banget, ini kurang lebih di 20 cm tebalnya, dan panjang kurang lebih di 3 meteran, lebar kurang lebih di 1,2 meteran teman-teman. Nih untuk di area ruang tamu, mana ceilingnya tinggi, dan untuk perabotan-perabotan yang teman-teman lihat ini semua juga nanti akan ditinggal. Nah, ini yang menarik di sini adalah dibatasi untuk ruang tamu, sehingga untuk privasi misalkan mau jadikan sebagai hubungan pribadi ini bagus banget, dan untuk dijadikan sebagai villa ini juga akan menjual karena memberikan kenyamanan bagi yang tinggal. Nah, kita sampai di ruang tengahnya, ini sangat lega sekali, ruang keluarga untuk ngumpul, dimana di sini ada beberapa bagian. Nah, kita ke depan dulu ya. Ini ada satu kamar tidur luas dengan kamar mandi dalam, jadi ada beberapa kamar di sini dengan kamar mandi dalam semua, lengkap air wastafel, shower, dan juga klosetnya. Nah, ini yang menarik di bagian atas, ini ada satu storage, karena memang untuk ada gudang-gudang barang teman-temannya yang nanti dibawa ke sini itu bisa tuh disimpan di atas. Ini untuk kamar tidurnya lega banget, kurang lebih di ukuran 4x4, dan itu sudah ada jendelanya. Nah, kita ke ruangan samping lagi. Nah, termasuk untuk gebyok-gebyoknya ini menarik teman-teman, ya full kayu jati, dan untuk engselnya dia juga mengikuti dari model gebyoknya. Ini bisa dijadikan sebagai ruang tamu kedua ya, misalkan ada kolega datang ke sini, dia bisa disambut dari sini. Di samping rumah yang ini dia tembus ke area joglonya tadi. Ceilingnya sekali lagi ini tinggi teman-teman, dan untuk nuansa di sini cukup sejuk. Nah, untuk variasi lantai di sini dia warna gelap, kemudian ketika teman-teman masuk ke sini dia nuansa yang terang. Nah, kita ke sebelah sini, ini untuk ruang nontonnya enak ya, untuk jendela-jendela termasuk pintunya dia semuanya menggunakan kaca. Ini kamar lagi di sebelah sini, ini wah ini memang ukurannya gede teman-teman, bersih, ukurannya di kisaran 4x4, sehingga nanti kedepannya untuk menatanya kan lebih enak lagi. Nah, ini untuk jendela juga besar-besar menggunakan kayu jati, kamar mandinya juga besar, lengkap ya, ada area shower, kloset, dan juga wastafel, sama di bagian atasnya juga ada penyimpanan. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, di area belakang itu ada akses yang tembus ke arah joglo dan tembus ke sana ke musola.
Yang sebelah sini dia tembus ke arah toilet ya. Nanti misalkan untuk cafe depan fasilitasnya itu sudah ada. Nah ini dia menggunakan kolam, sudah dikasih jembatan juga. Nanti di sini bisa dikasih railingnya. Nah untuk air di sini dia menggunakan pam Simas. Nah pam Simas itu merupakan pam yang dikelola langsung sama desa, ngambil langsung dari sumber mata air. Jadi mau pakai sepuasnya, tadi cerita dari owner mungkin sebulan kurang lebih cuma 30.000 aja. Nah ini ada satu kamar, tapi kita langsung ke sebelah sini. Di sini juga ada satu kamar mandinya luar juga, dan di sebelah sini ada satu area gudang, dan ini ada area dapur. Nah di sebelah sini saya bisa lihat ada halaman belakang yang tembus ke depan. Di sebelah sana ada pintu, kemudian di area belakang ini adalah area servis sekaligus untuk tempat nyuci dan jemurnya. Itu sedikit review dari kami, dan bagi teman-teman yang mau investasi sebuah unit di area Harjabinong Pakem ini, entah mau dijadikan sebagai guest house, homestay ataupun villa, ini menarik banget dan nilai investasinya di 6,7 miliar. Dan misalkan teman-teman mau ngobrol langsung sama ownernya, bisa banget langsung saja hubungi nomor kami yang ada di video ini. Dan misal teman-teman yang mau nitip jual juga boleh hubungi saja di nomor yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum.